Selamat jumpa lagi wahai anak kesayangan Bude Yanti yang cita-citanya akan membahagiakan orang tuanya. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini berada di pelelangan. Lalu sosok yang bernama Sui Juer pun pada akhirnya tersenyum manis dan berkata bahwa sudah hampir waktunya mereka mulai. Pada saat ini pelelangan memiliki total 99 item untuk dilelang hari ini. Dan tanpa berbasa-basi lagi mereka pada saat ini akan memulai dengan lelang barang pertama. Setelah selesai berbicara sosoknya segera menghampiri penjaga yang berada di tirai. Tirai pun seketika dibuka dan penjaga pada saat ini segera mengeluarkan piringan perak di tangan mereka. Sementara itu Sui Juer pada saat ini kembali berkata bahwa mereka akan melelang 10 benda terlebih dahulu. Pada akhirnya 10 pelayan pada saat ini segera maju dengan membawa piring perak. Barang pertama pun segera mulai diumumkan bahwa ini adalah keterampilan bertarung. Sui Juer pada saat ini perlahan menjelaskan mengenai keterampilan bertarung yang pada saat ini akan dilelang. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit pada saat ini mendengar apa yang dikatakan oleh Sui Juer. Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini Xiaoyan tidak membutuhkan keterampilan bertarung. Lalu pada akhirnya Xiaoyan tidak terlalu berminat dan Xiaoyan hanya memperhatikan pelelangan ini hingga berakhir. Namun hal yang membuat Xiaoyan terkejut adalah harga termurah dari pelelangan ini dimulai dengan harga 5 juta pil origin abadi. Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa pusing dan segera menghitung uang yang dirinya miliki. Xiaoyan pada saat ini secara alami hanya memiliki kurang dari 600 juta pil origin abadi. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus menghemat dan mencari bahan yang benar-benar dibutuhkan. Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir pada saat ini pelelangan pun telah berjalan entah sampai barang tahap mana. Lalu pelelangan pun terus berlanjut hingga pada akhirnya pada saat ini menampilkan senjata untuk dilelang. Ding Yue pada saat ini mendesis kaget dan bergumam ada begitu banyak senjata berteknologi Styx. Xiaoyan juga pada saat ini menyipitkan matanya mendengar apa yang dikatakan oleh Ding Yue. Setelah pedang kuno api surgawi yang diubah oleh Ding Yue kekuatannya memang meningkat pesat. Bahkan kekuatan pedang Xiaoyan benar-benar memiliki fungsi tempur tambahan. Xiaoyan juga mulai memiliki pemahaman tentang teknologi Styx dan Xiaoyan pada saat ini ingin belajar lebih banyak. Sementara itu pada saat ini di atas platform pelelangan Sui Juer segera menampilkan sebuah benda. Pedang ini adalah pedang patah yang sangat mirip dengan pedang yang digunakan oleh Feng Feng. Tetapi meskipun begitu pedang patah ini tentu saja tidak berhadap pada level yang sama. Pada akhirnya informasi mengenai pedang tersebut pun segera menyebutkan bahwa ini adalah pedang abadi pemecah penjara. Itu dibuat oleh ahli teknologi Styx dan fungsinya tidak perlu diperkenalkan terlalu banyak. Pada saat ini harga awalnya adalah 10 juta pil origin abadi dan siapakah yang akan menawar? Mendengar hal tersebut pada saat ini mata Feng Feng seketika bersinar cemerlang ketika dirinya melihat detail yang tertulis di layar. Detail pada pedang dapat dilihat sekilas dengan vibranium memancarkan cahaya hitam dan merah. Hal itu memberikan perasaan tajam kepada semua orang yang melihatnya. Feng Feng pada saat ini tampaknya benar-benar tertarik dengan pedang yang baru saja ditampilkan. Tetapi meskipun begitu Feng Feng pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya karena harga telah melonjak ke 30 juta pil origin abadi. Tidak ada penawaran yang lebih tinggi pada saat ini hingga Sui Juer bertanya dengan suara menawan. Apakah ada orang lain yang ingin ikan harga? Feng Feng pada saat ini hanya bisa menundukkan kepalanya dengan kekecewaan. Namun bersamaan dengan hal tersebut suara Xiaoyan pada saat ini segera terdengar. Xiaoyan segera menawar dengan harga 40 juta pil origin abadi. Setelah penawaran Xiaoyan ini tampaknya tidak ada orang lain lagi yang tertarik dengan pedang tersebut. Pada akhirnya pedang tersebut jatuh ke tangan Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan 40 juta pil origin abadi. Kemudian pedang pada akhirnya segera diserahkan oleh Xiaoyan sementara Ding Yue memandang Xiaoyan dengan sedikit bingung. Ding Yue bertanya kepada Xiaoyan bukankah Xiaoyan menggunakan pedang besar untuk bertempur? Jika begitu permasalahannya lalu mengapa Xiaoyan pada saat ini membeli pedang tersebut?
Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa ini bukan untuk Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya menoleh ke arah Feng Feng dan berkata bahwa menurut Xiao Yan sudah waktunya bagi Feng Feng untuk mengganti senjatanya. Xiao Yan pun segera menyerahkan pedang abadi pemecah penjara ini kepada Feng Feng. Feng Feng pun pada saat ini menerima pedang tersebut dengan sangat bersemangat. Dirinya benar-benar tidak mempercayai hal ini karena Xiao Yan benar-benar membelikannya senjata semahal itu. Feng Feng pada akhirnya segera berterima kasih kepada Xiao Yan sementara Xiao Yan tersenyum lembut. Melihat hal ini Ding Yue pada akhirnya terkejut karena dirinya tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan begitu murah hati. Ding Yue pada saat ini benar-benar memiliki kekaguman yang lebih kepada Xiao Yan karena Xiao Yan benar-benar memperhatikan timnya. Di sisi lain pelelangan pun terus berlanjut dan selama periode waktu selanjutnya Xiao Yan membeli Doki dan Cambuk yang masing-masing untuk Ziying dan King Mu'er. Pada saat ini Xiao Yan menghabiskan total biaya 100 juta pil origin abadi dan Xiao Yan hanya memiliki 500 juta di tangannya. Namun tak lama setelah itu pada saat ini segera dikeluarkan senjata yang sangat familiar. Mata Xiao Yan juga pada akhirnya segera membeku melihat senjata yang pada saat ini dikeluarkan oleh Sui Juer. Sui Juer segera berkata bahwa senjata ini adalah senjata yang pernah digunakan oleh Dewa Guntur. Namun karena sifatnya yang istimewa dan memiliki berkah yang terbatas orang biasa tidak akan dapat menggunakan benda tersebut. Oleh karena itu pada saat ini harganya akan dibuka dari angka 10 juta pil origin abadi. Xiao Yan pada saat ini segera menyadari bahwa itu adalah pusaka peninggalan dari Dewa Guntur. Meskipun dikatakan benda itu tidak akan berguna bagi orang biasa tetapi Xiao Yan pada saat ini adalah pewaris dari Dewa Guntur. Oleh karena itu pada saat ini secara alami Xiao Yan bisa merasakan sesuatu ketika menatap senjata tersebut. Sementara itu setelah harga diumumkan pada saat ini tidak banyak orang yang ingin mendapatkan benda tersebut. Meskipun semua orang mengetahui Dewa Guntur adalah salah seorang dewa yang sangat kuat dan perkasa, akan tetapi kegunaan dari benda ini benar-benar tidak akan bisa digunakan oleh orang biasa. Oleh karena itu kebanyakan di antara mereka yang membeli benda tersebut hanya ingin mengkoleksi benda yang pernah digunakan oleh Dewa Guntur. Pada saat ini harga tertinggi yang ditawarkan untuk benda tersebut senilai 50 juta pil origin abadi. Xiao Yan pun segera mengangkat kepalanya melihat ke arah pelelangan dan saat Xiao Yan hendak berbicara namun sebuah suara pada saat ini terdengar ketika menawar 60 juta pilot origin abadi. Xiao Yan sedikit mengerutkan keningnya dan Xiao Yan mengenali suara ini. Xiao Yan pun menoleh dan melihat Ye Jiang yang pada saat ini benar-benar ikut menawar. Xiao Yan tidak menyangka Ye Jiang akan tergoda oleh senjata yang seperti itu. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jiang Ye segera bertanya dengan bingung kepada Ye Jiang. Dirinya berkata bahwa senjata ini memiliki batasan dari Dewa Petir. Itu adalah benda bekas dan ketika dirinya membelinya maka itu tidak akan berguna. Oleh karena itu mengapa dirinya membuang begitu banyak uang untuk membeli hal tersebut. Ye Jiang hanya tersenyum lembut dan berkata bahwa itu hanya 60 juta pil origin abadi. Itu sangat murah dan Ye Jiang pada saat ini hanya ingin membeli benda tersebut. Liang Feng pun hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas mendengar apa yang dikatakan oleh Ye Jiang. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Sui Juer melihat sekeliling dan bertanya apakah tidak ada yang lain yang ingin membuat penawaran. Kerumunan pun hening hingga pada akhirnya perhitungan segera dimulai dan ketika hendak mengetok palu suara Xiao Yan pada saat ini segera terdengar ketika menawar 70 juta origin abadi. Begitu suara ini keluar Ye Jiang pada akhirnya segera terkejut dan menoleh ke arah Xiao Yan. Suara ini adalah suara Xiao Yan yang sangat familiar di telinganya. Ye Jiang pada akhirnya menatap ke arah Xiao Yan di kejauhan sementara Xiao Yan juga menatap ke arah Ye Jiang. Xiao Yan tersenyum meledek di wajahnya membuat Ye Jiang pada saat ini benar-benar emosi. Ye Jiang pada akhirnya bergumam bahwa orang ini benar-benar masih memiliki keberanian. Ye Jiang pun segera menyebutkan harga 80 juta pil origin abadi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera terdengar menyebutkan angka 100 juta pil origin abadi.
Ye Jiang tertegun sejenak dan memandang ke arah Xiao Yan dengan heran. Dirinya lanjut berkata kepada Sui Juer di lapangan bahwa orang ini mungkin menaikkan harga tanpa pandang bulu. Orang ini sepertinya hanya ingin mempermainkan lelang karena menurutnya dirinya adalah orang kelas bawah. Dengan begitu tentu saja dirinya tidak akan memiliki jumlah energi origin abadi untuk pelelangan ini. Mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang seketika berseru. Tentu saja kata-kata dari Ye Jiang ini secara alami mencapai telinga banyak orang. Begitu kata-kata ini keluar ada gelombang desahan di lapangan dan jelas mereka sangat tidak puas dengan kata-kata Ye Jiang. Sebagian besar orang di sini berasal dari alam bawah dan kata-kata Ye Jiang ini tidak diragukan lagi menghina semua alam bawah. Bahkan pada saat ini wajah cantik dari Sui Juer juga yang selalu tersenyum sedikit menunjukkan ketidaksenangan. Dirinya segera mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Ye Jiang di kejauhan. Dirinya pada akhirnya segera berkata dengan dingin bahwa tamu ini juga pemegang kartu emas ungu. Oleh karena itu tidak ada keraguan tentang kekuatan yang dirinya miliki. Adapun apakah dirinya memiliki begitu banyak pil origin abadi tidak perlu dikhawatirkan oleh pihak lain. Jika menurut Ye Jiang harga ini mahal maka dirinya bisa menyerah. Mendengar suara dingin dari Sui Juer pada saat ini Ye Jiang tiba-tiba terkejut. Dirinya benar-benar tidak berpikir bahwa Sui Juer akan menjawabnya dengan cara seperti itu. Ye Jiang pada akhirnya menggertakkan gigi dan dengan suara yang dalam segera menawar 110 juta. Namun baru saja perkataannya terjatuh pada saat ini sosok Xiao Yan kembali segera mulai menawar. Xiao Yan langsung menaikkan tawaran menjadi 200 juta pil origin abadi. Ye Jiang tentu saja pada saat ini benar-benar terkejut dengan langkah yang dikeluarkan oleh Xiao Yan. Wajah Ye Jiang seketika menjadi gelap dan pada saat ini dirinya merasa tidak ada gunanya menaikkan harga. Tetapi ketika Ye Jiang hendak menyerah Xiao Yan segera meledek jika Ye Jiang tidak memiliki begitu banyak origin abadi pada saat ini sebaiknya Ye Jiang menyerah dan jangan terus melawan. Mendengar provokasi dari Xiao ini mata Yojang kembali menjadi semakin gelap dengan amarah yang melonjak. Sementara itu Sui Juer pada saat ini melihat ke arah Ye Jiang dan bertanya jika tidak ada yang menaikkan harga maka dirinya akan mengumumkannya. Ye Jiang pada akhirnya menggertakkan gigi dan terus menawar dengan harga 210 juta. Namun pada saat yang bersamaan suara Xiao Yan segera terdengar ketika menawar 300 juta. Ye Jiang pada saat ini semakin dongkol melihat Xiao Yan yang pada saat ini tampak terlihat tenang. Sementara itu Liang Feng pada saat ini memandang ke arah Ye Jiang dengan marah. Dirinya meminta Ye Jiang untuk melupakan permasalahan ini karena senjata ini tidak sebanding dengan begitu banyak pil origin abadi. Sebaiknya pada saat ini Ye Jiang jangan melupakan tujuan kunjungan mereka yang lebih penting. Kemarahan di wajah Ye Jiang pada saat ini benar-benar belum menghilang dan dirinya pada akhirnya bergumam dengan suara rendah. Dirinya berkata dirinya masih tidak percaya bocah ini benar-benar memiliki begitu banyak pil origin abadi. Ye Jiang pada akhirnya segera menawar 310 juta pil origin abadi. Ye Jiang pada saat ini tidak memikirkan bujukan dari Liang Feng. Yang dipikirkan oleh Ye Jiang adalah bahwa jika Xiao Yan menawar 400 juta, dan pada saat itulah Ye Jiang akan berhenti mengikuti tawaran Xiao Yan dan benar-benar menghancurkan Xiao Yan. Namun ternyata pada saat ini Xiao Yan menyipitkan matanya dengan senyum di wajahnya. Xiao Yan segera berkata dalam hal ini melihat Ye Jiang bertekad untuk menang maka Xiao Yan benar-benar akan memberinya senjata badai petir ini. Xiao Yan mengangkat bahu dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya setelah mengucapkan hal tersebut. Seolah-olah pada saat ini Xiao Yan benar-benar menderita kerugian besar. Sementara itu Ye Jiang pada saat ini benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan melakukan hal tersebut. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Sui Juer bahwa Xiao Yan akan membiarkannya memiliki senjata yang bagus ini. Xiao Yan pada saat ini memilih untuk menyerah dalam persaingan dan membiarkan benda ini jatuh ke tangan Ye Jiang. Pada akhirnya Sui Juer pun segera mengumumkan bahwa benda tersebut jatuh ke tangan Ye Jiang dari aliansi Dou Xian dengan harga 310 juta pil origin abadi.
Mendengar hal tersebut, Ye Jiang pada saat ini benar-benar sangat marah. Ye Jiang berpikir awalnya bahwa dirinya hanya akan membuang 60 juta tapi origin abadi, tanpa sadar pada saat ini dirinya benar-benar telah mengeluarkan 310 juta pil origin abadi. Ye Jiang pada saat ini benar-benar merasa bahwa dirinya benar-benar telah ditipu oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Thunder Fox berada di samping Xiao Yan dan bergumam dengan suara rendah. Dirinya berkata kepada Xiao Yan bahwa jika Xiao Yan bisa mendapatkan senjata badai petir yang ditinggalkan oleh Tuan Dewa Petir sebelumnya, maka kekuatan tempur dari Tuan Kecil benar-benar akan meningkat pesat. Sekarang setelah senjata badai petir ini muncul, tentu saja kehendak dari tuannya pasti akan terlibat. Oleh karena itu dirinya pada saat ini menyarankan Tuan Muda harus mengerti hal ini. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya bertanya apakah ada batasan pada senjata badai petir ini. Thunder Fox pun menganggukkan kepalanya dan lanjut menjelaskan kepada Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa senjata yang digunakan oleh Tuan Dewa Guntur sebelumnya semuanya terkait oleh Guntur dari tuannya sendiri. Selain itu tidak mungkin untuk menghancurkan Guntur yang ditinggalkan oleh Tuan Dewa Guntur di bawah kekuatan Dosian Bintang 5. Namun dirinya khawatir dengan berjalannya waktu kekuatan yang berada di dalam senjata tersebut semakin lama tentu saja akan semakin berkurang. Oleh karena itu dirinya benar-benar berpikir bahwa jika mereka menunda terlalu lama hal itu akan buruk. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini segera berkata agar senior Thunder Fox jangan khawatir. Senjata ini sudah muncul dan pada saat ini biarkan Ye Jiang membelikannya untuk Xiao Yan. Itu akan menghemat banyak uang dan dengan tetap bersama dengan Ye Jiang itu akan menjadi salah satu kartu truf milik Xiao Yan di dalam pertempuran bersama dengannya. Mendengar hal tersebut Thunder Fox pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Dirinya berpikir tampaknya Xiao Yan ini telah mengetahui hal tersebut sebelumnya. Xiao Yan benar-benar memiliki pemikiran yang licik hingga sampai ke titik tersebut. Karakter Xiao Yan ini benar-benar sangat berbeda dengan Dewa Guntur sebelumnya yang selalu lugas dan to the point. Dengan pengaturan yang dibuat oleh Xiao Yan ini tanpa sadar senjata badai petir tersebut benar-benar menjadi bom waktu di samping Ye Jiang. Setelah gontok-gontokan pelelangan di antara Xiao pada saat ini Xiao Yan menyadari tidak ada benda yang sangat menarik. Terlebih lagi Xiao Yan juga pada saat ini memiliki sedikit uang dan Xiao Yan merasa sedikit bosan. Xiao Yan pada akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk memejamkan matanya dan beristirahat sejenak. Setelah beberapa saat pada akhirnya suara dari Xia segera terdengar di benang Xiao Yan. Xia berkata bahwa ini adalah barangnya. Xiao Yan pada akhirnya segera terbangun dan segera menatap ke arah yang dimaksud oleh Xia. Xiao Yan melihat beberapa bahan yang sedang dilelang di bawah. Xiao Yan pada saat ini tidak mengetahui kegunaan dari bahan-bahan yang pada saat ini dilelang. Namun pada saat ini Xiao Yan juga menoleh ke arah Ding Yue dan menyadari bahwa Ding Yue sudah menyimpan banyak barang di tangannya. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya menoleh ke arah barang yang dimaksud oleh Xia Zhenghui. Bahan yang disebutkan Xia Zhenghui adalah bahan yang disebut batu jiwa. Xiao Yan pun sedikit bingung dan bertanya apakah kegunaan dari barang ini. Xia Zhenghui pun segera menjelaskan kepada Xiao Yan apakah Tuan Muda tahu ilusi yang mereka alami sebelumnya. Bahan inilah yang menciptakan ilusi tersebut dan jika mereka juga memilikinya dengan hal tersebut mereka dapat mengatur ilusi yang lebih besar dan kekuatannya akan meningkat. Xiao Yan pun mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Xia Zhenghui. Jumlah material dari batu roh jenis ini juga tidak banyak dan hanya ada sekitar 100 keping. Selain itu tidak banyak orang yang pada saat ini ingin memperebutkan batu tersebut dan Xiao Yan juga pada akhirnya membeli batu tersebut. Xiao Yan menghabiskan 20 juta energi origin abadi untuk mendapatkan batu ini. Setelah Xiao Yan mendapatkan batu roh ini, Xia Zhenghui pun mengambil materialnya dan segera mulai mempelajarinya. Pelelangan pun terus berlanjut dengan Sui Juer yang pada saat ini segera mengumumkan sesuatu. Dirinya berkata bahwa selanjutnya mereka akan melelang 3 barang yang banyak diperhatikan oleh orang-orang. Yang pertama adalah Fantasy Map atau map ilusi yang senilai awalnya 100 juta pil origin abadi.
Mendengar hal tersebut pada saat ini keributan segera terdengar di kerumunan. Konon setiap kontes 10.000 alam rumah lelang Hong Meng akan menjual peta ini. Peta tersebut memiliki kredibilitas 80%. Jika mereka mendapatkan peta ini mereka akan dapat berkeliaran dalam ilusi tanpa tersesat. Tetapi sangat disayangkan harga awalnya benar-benar dibuka dengan 100 juta pil origin abadi. Tetapi meskipun begitu pada saat ini banyak orang yang tertarik dan benar-benar menghabiskan uang mereka terhadap peta tersebut. Harganya mulai meningkat secara gila-gilaan hingga mencapai 400 juta pil origin abadi. Xiao Yan juga pada saat ini duduk di atas panggung dan tidak pernah menyangka bahwa peta tersebut akan mencapai nilai setinggi itu. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan tersenyum masa mendengar kerumunan yang berbincang-bincang. Harga dari benda tersebut juga pada saat ini dengan cepat mencapai harga tertinggi 1 miliar. Namun meskipun begitu Xiao Yan juga menemukan bahwa baik alam Dewa Darah maupun aliansi Dou Xian pada saat ini tidak ikut turun. Mata mereka tidak tertuju pada peta ilusi ini dan Xiao Yan menyadari sepertinya ada yang mereka sedang tunggu. Sementara itu pada saat ini Ye Feiyu benar-benar mengejek dan menggelengkan kepalanya. Dirinya mengeluarkan peta yang identik sama dengan peta yang pada saat ini dilelang. Ye Feiyu berkata bahwa orang-orang ini benar-benar menipu di dalam kontes 10.000 alam. Sebelum datang ke sini kakak perempuan pertama telah memberi Ye Feiyu salinan peta tersebut. Semuanya persis sama dan dirinya benar-benar tidak menyangka begitu banyak orang datang untuk membelinya. Ding Yue juga pada saat ini segera mengeluarkan salinan peta yang persis sama. Peta ini adalah peta yang diambil dari Luo Sheng sebelumnya dan Ding Yue pada saat ini merasa sangat kesal. Tampaknya peta ini benar-benar bukanlah sebuah rahasia umum di dalam kompetisi. Xiao Yan juga pada akhirnya hanya bisa tersenyum kecut menyadari bahwa hal ini telah berlangsung seperti ini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Sui Juer segera mengumumkan kepada semua orang. Sui Juer berkata mari mereka mengambil gambar item kedua yang disediakan. Hal ini juga merupakan peta tetapi peta ini adalah peta ilusi kedua. Peta ini dapat membantu mereka untuk mendapatkan sumber daya terbaik dan jangan melewatkan hal tersebut. Mendengar hal tersebut Xiao Yan juga pada akhirnya segera menoleh ke arah tempat juru lelang. Selain itu Xiao Yan juga pada saat ini menemukan bahwa orang-orang dari alam Dewa Darah dan aliansi Dou Xian tampaknya tidak lagi bisa menahan diri. Sepertinya mereka memang datang ke sini untuk peta ilusi kedua yang pada saat ini ditampilkan. Sementara itu Ye Feiyu pada saat ini sedikit terkejut dan bergumam bahwa saudara kelimanya tidak memberitahunya peta ini. Oleh karena itu jelas bahwa peta ini adalah gambar yang baru muncul. Semua orang yang berada di kerumunan juga pada saat ini benar-benar sangat tertarik dengan peta yang baru saja dimunculkan ini. Sementara itu mata Xiao Yan pada saat ini beralih ke plat perak terakhir yang mampu memancarkan cahaya berwarna merah. Xiao Yan melihatnya melalui tirai cahaya dan ketika Xiao Yan melihatnya dengan hati-hati lapisan keringat padat pada saat ini segera muncul di kepala Babang Tamfan Xiao Yan. Xiao Yan pun terkejut dan bergumam tidak mungkin ini adalah suatu kebetulan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini suara Zhan Lao juga segera terdengar di benak Xiao Yan. Hal itu juga mengagetkan ketika Zhan Lao berkata bahwa ini benar-benar kebetulan. Xiao Yan harus mendapatkan cetak biru ketiga itu. Cetak biru itu memiliki fluktuasi khusus yang dipancarkan oleh jantung api. Itu pasti ada hubungannya dengan jantung api dan jika Xiao Yan beruntung maka hal itu mungkin akan mengarahkan Xiao Yan untuk menemukan jantung api yang pertama. Xiao Yan pada akhirnya menyipitkan matanya dan bergumam jantung api. Tubuh Xiao Yan yang duduk juga pada saat ini sedikit bergetar. Suara gumaman Zhan Lao ini juga menunjukkan sedikit keterkejutan yang dialami oleh Zhan Lao. Tampaknya Zhan Lao juga tidak pernah menyangka bahwa petunjuk menuju jantung api akan muncul begitu cepat. Namun pada saat ini di rumah lelang suara mengejutkan dari peta sumber daya kedua benar-benar melonjak. Xiao Yan padahal saat ini hanya memperhatikan cetak biru ketiga yang belum dikeluarkan. Jantung api adalah arah yang pada saat ini akan dikejar Xiao Yan setelah 3 keajaiban. 3 keajaiban telah memberi Xiao Yan banyak pertumbuhan di sepanjang perjalanannya.
Tetapi Xiao Yan pada saat ini menyadari hanyalah api surgawi yang bisa mengembangkan Xiao Yan dan itu yang pada saat ini sedang Xiao Yan kejar, bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini seolah-olah terisolasi dari dunia lain. Pada saat ini cetak biru ilusi kedua telah mencapai nilai 1,8, tidak ada tawaran tertinggi yang pada saat ini melonjak dan pada akhirnya Sui Juer juga pada saat ini segera mulai menghitung. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Geng Ping memperhatikan Xiao Yan yang terdiam. Geng Ping pada akhirnya bertanya apakah saudara Xiao Yan tidak tertarik dengan cetak biru ilusi kedua ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum dan berkata bahwa dirinya tertarik tetapi dirinya tidak memiliki uang. Mendengar hal tersebut Geng Ping pun tertawa dan berkata jika begitu permasalahannya dan jika saudara Xiao Yan mau maka Geng Ping pada saat ini bisa meminjamkannya uang. Xiao Yan sedikit terkejut ketika mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Geng Ping. Xiao Yan memandang Geng Ping dengan heran dan pada saat ini berpikir bahwa Geng Ping benar-benar bukan seorang yang biasa. Geng Ping juga berasal dari alam bawah tetapi pada saat ini dirinya benar-benar sepertinya memiliki kekayaan. Namun Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan segera mengucapkan terima kasih dan menolak Geng Ping dengan halus. Xiao Yan berkata bahwa peta ini benar-benar tidak sesuai jika harganya 1,8 miliar. Baru saja perkataan Xiao Yan terdengar pada akhirnya pada saat ini segera terdengar suara yang menawar 1,9 miliar. Suara lembut itu terdengar di sebelah Xiao Yan dan Xiao Yan pada akhirnya segera menoleh. Tempat pelelangan juga pada saat ini benar-benar berubah menjadi gempar. Xiao Yan pada saat ini melihat ke arah Ding Yue yang tersenyum kepada Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar terkejut dan tidak menyangka bahwa Ding Yue benar-benar menawar. Ding Yue pada saat ini menunjukkan ekspresi kusam di wajahnya dan berkata karena ada dendam di dalam hatinya. Tentu saja pada saat ini mereka tidak akan membiarkan benda tersebut jatuh ke tangan aliansi Dosian dengan mudah. Rupanya tawaran terakhir yang bertahan di 1,8 adalah tawaran yang dilontarkan oleh Ye Jiang. Ye Jiang juga pada saat ini segera menatap ke arah kelompok Xiao Yan di kejauhan. Di bawah cahaya redup dirinya pada saat ini masih bisa melihat Xiao Yan dengan sedikit senyuman. Pada akhirnya Ye Jiang pada saat ini benar-benar menggertakkan gigi dan segera berteriak menawar dengan harga 2 miliar. Namun baru saja perkataan ini terjatuh suara dari Ding Yue juga segera terdengar ketika menawar 2,1 miliar. Ye Jiang pun mengerutkan kening dengan niat membunuh yang memenuhi langit. Sementara itu Liang Feng segera tersenyum pahit dan berkata kepada Ye Jiang agar mereka melupakan hal ini. Ye Jiang pada saat ini benar-benar merasa kesal karena sebelumnya telah kalah bersaing dengan Xiao Yan. Dirinya pada akhirnya mengutuk sungguh bocah dan kelompoknya ini benar-benar sangat sialan. Ye Jiang pun menoleh ke arah kelompoknya dan memerintahkan mereka untuk segera menyerahkan semua pil origin abadi milik mereka. Pada akhirnya baik Liang Feng dan yang lainnya pada saat ini mau tidak mau segera memberikan semua harta mereka kepada Ye Jiang. Pada saat ini Ye Jiang mendapatkan tambahan 600 juta pil origin abadi dari kelompoknya. Ye Jiang pada akhirnya kembali berteriak 2,2 miliar. Teriakan Ye Jiang ini pada akhirnya benar-benar membuat kerumunan pada saat ini merasa panas. Sementara itu di rumah lelang pada saat ini juga ada ayah Ding Yue yakni Ding Yantao yang memantau di atas. Ding Yantao pada saat ini bergumam bahwa Ding Yue benar-benar memiliki keberanian. Tetapi ini bukanlah permasalahan besar karena keluarga Ding pada saat ini benar-benar berkonflik dengan aliansi Dosian. Oleh karena itu sepertinya tidak ada ruginya bagi keluarga Ding jika mereka bisa menekan aliansi Dosian dan membuat mereka menderita. Pada saat ini ekspresi di wajah dari Ding Yanto benar-benar menampilkan ekspresi penuh dengan kepuasan. Sementara itu Ding Yue pada saat ini masih tersenyum dan segera kembali mulai menawar. Ding Yue segera berkata bahwa dirinya pada saat ini menawar dengan harga 2,5 miliar. Kegaduhan pada akhirnya kembali terdengar di antara kerumunan. Xiao Yan juga pada saat ini memiliki ekspresi pahit di wajahnya meskipun Ding Yue pada saat ini menggunakan uang pribadi miliknya.
Sementara itu ekspresi di wajah Ye Jiang pada saat ini menjadi semakin menegang karena harganya sudah setinggi 2,5 miliar. Ye Jiang tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan dan kelompoknya yang awalnya bukanlah ancaman pada saat ini benar-benar berani bersaing dengan Ye Jiang di pelelangan. Liang Feng juga pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan kembali mengingatkan Ye Jiang untuk berhenti. Sementara itu Ye Jiang benar-benar mengabaikan bujukan dari Liang Feng dan terus menawar. Dirinya segera menawar dengan angka 2,7 miliar dan kerumunan seketika kembali bergemuruh. Setelah itu Ye Jiang pun bergumam bahwa dirinya tidak percaya orang-orang dari alam bawah dapat memiliki begitu banyak pil origin abadi. Namun bersamaan dengan perkataannya yang terdengar pada saat ini Ding Yue kembali menawar dengan harga 3 miliar. Wajah Ye Jiang pada saat ini menjadi semakin memerah dengan ekspresi yang sangat jelek. Ye Jiang pada saat ini benar-benar tidak memiliki uang lagi untuk melakukan penawaran berhadapan dengan kelompok Xiao Yan. Pada akhirnya Ye Jiang segera berkata jika begitu permasalahannya maka Ye Jiang akan memberikan peta ini kepada mereka. Dirinya berharap mereka akan bisa keluar dari ilusi pertama hidup-hidup agar bisa menggunakan peta tersebut. Setelah suara yang terdengar pada saat ini suara kerumunan segera bergemuruh meledek Ye Jiang. Ye Jiang pada akhirnya menjadi semakin memerah dan pada saat ini Ye Jiang hanya bisa menundukkan kepalanya. Di babak ini aliansi Dou Xian benar-benar kalah dalam pertarungan di bidang pelelangan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat bingung bagaimana untuk berekspresi. Bersamaan dengan hal tersebut rumah lelang juga pada saat ini benar-benar mencapai titik klimaks. Pada akhirnya di bawah teriakan dari Sui Juer dan munculnya dua peta, Sui Juer lanjut berkata bahwa dirinya akan menampilkan item terakhir. Kali ini masih berupa peta tetapi ini benar-benar peta yang khusus. Setelah selesai pada akhirnya pelayan pun segera membawa benda yang pada saat ini akan dipamerkan. Semua orang pada saat ini sedikit terkejut melihat peta yang pada saat ini bisa menampilkan cahaya berwarna kemerahan. Sui Juer juga pada akhirnya segera menjelaskan bahwa ini adalah cetak biru yang terlihat nyala api redup yang membakar di dalamnya. Cetak biru tersebut seolah-olah terbakar tetapi sesungguhnya tidak. Sui Juer terus memperkenalkan perkara peta ini kepada semua orang dan pada saat ini terlihat jelas bahwa tidak ada seorang pun di tempat tersebut yang mengetahui mengenai cetak biru ini, dan tampaknya saat ini hanya mata Xiao Yan sajalah tertuju pada cetak biru api ini karena sangat menginginkannya.